Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancul, salam sejahtera teman-teman sekalian. Hari ini kita mau ngecek kondisi pohon alpukat saya yang mana sudah bisa dibilang hampir 2-3 hari ini hujannya lebat sekali ya. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan bahwa untuk di musim hujan ini harus perawatannya ekstra keras dengan menggunakan perbaikan drainase ya, yang itu harus kita lakukan, dan pemberian pupuk dolomit. Teman-teman sekalian, mungkin teman-teman nggak percaya sih kenapa kita harus tidak memberikan pupuk nitrogen di musim hujan. Musim hujan ya, hujan itu karena ada kandungan nitrogennya tinggi. Kita beri pandangan aja ya. Teman-teman sekalian, di sini di area sekitar pohon alpukat saya ini seminggu atau 2 minggu yang lalu kita potong, tetapi setelah terkena air hujan bisa dilihat teman-teman sekalian, ini hijau sekali, menandakan kandungan nitrogen di air hujan itu tinggi sekali, sehingga kita tidak perlu memberikan pemupukan untuk unsur nitrogen ya, dikurangi ya, seperti itulah. Ini bisa dilihat teman-teman sekalian, ini pohon alpukat saya ya, tuh lihat. Ini gulutan ya, ini gulutannya belum saya bersihkan ya. Ini harus kita bersihkan di areanya, tetapi tidak menempel di area batang. Di area batang itu saya bersihkan ya kondisinya. Nah nih, saya beli ini ketinggiannya cuma 90 cm. Oh, sekarang sudah hampir 2 meter ya teman-teman, 2 meter, cepat sekali. Nah ini bisa dibilang sungguh-sungguh apa ya, untuk saya sungguh-sungguh sangat bermanfaat sekali jika membeli bibit ketinggiannya sudah mencapai 90 cm. Oke teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke permasalahan pemupukan di musim hujan. Pemupukan di musim hujan ini yang diperlukan kalau saya memberikan pupuk yang bisa dibilang kandungan nitrogen tinggi. Kadang-kadang saya memberikan hanya cukup fosfat saja ya, fosfat atau TSP lah, atau ya unsur kalium juga nggak apa-apa ya. Jangan lupa penyemprotan fungisida ya, terserah teman-teman. Di musim hujan ini biasanya penyakit yang kita temukan adalah jamur ya. Kalau misalnya di musim kemarau itu adalah hama. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana di musim hujan dan mana di musim kemarau. Jadi kebutuhannya seperti apa. Oke teman-teman sekalian ya, kita harus garis bawahi bahwa di musim kemarau itu kebanyakannya hama, tetapi di musim hujan adalah jamur. Nah itu yang harus kita ketahui. Oke, kita lanjut ke yang lain teman-teman sekalian. Nah boron juga, unsur boron jangan lupa ya. Yang unsur-unsur yang butuh sedikit kayak macam boron, terus sulfur, mangan kayak gitu ya, itu jangan lupa diberikan untuk perkembangan pohon alpukat kita. Bisa menyebabkan stagnan juga. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa penyerapan unsur hara jika kurang boron itu kurang baik terserap oleh akar. Jadi berilah boron walaupun sedikit, jangan overdosis ya.
overdosis bisa keracunan nanti ya pohonnya. Oke, lanjut. Ini bisa dilihat teman-teman, ini pohon alpukat saya mulai berkembang dengan baik, dimana kemarin kalau nggak salah saya memotong daun-daun atau ranting-ranting yang menyentuh tanah. Nah, bisa dilihat pruning pun harus dilihat ya. Pokoknya tanaman kita jika menyentuh tanah itu kurang baik teman-teman. Kurang baiknya ya harus kita ketahui, tanah itu kan banyaknya jamur, banyaknya hama ya. Jadi bisa menyebarkan hal-hal yang kurang baik jika ranting-ranting atau daun muda itu kita menempel ke tanah, apalagi buah itu bisa menyebabkan kebusukan dan lain-lain. Oh iya teman-teman sekalian, kemarin kalau nggak salah ada yang memesankan, Mas di itu dengan pacu dengan pembuahan. Oke teman-teman sekalian, untuk pembuahan itu saya sudah berikan. Kenapa saya bilang sudah berikan? Saya bilang sudah berikan karena di pohon alpukat saya ini berbeda-beda ininya usianya berbeda-beda, jadi saya pun treatmentnya berbeda-beda untuk tiap-tiap pohon ya. Ada yang cuma pemberiannya tiap hari pengairan, ada juga yang seminggu 2 kali, ada juga yang seminggu sekali kayak gitu ya. Untuk yang teman-teman ini Mas diberikan di pacu pembuahan, alhamdulillah sudah beberapa pohon saya sudah berbuah. Oke teman-teman, bisa dilihat ada kritik dan saran, menurut saya itu sangat baik dan sangat mempengaruhi pengetahuan saya, dikarenakan dengan ada kritik dan saran saya harus buka-buka buku lagi dan buka-buka referensi kembali untuk penanganan hal-hal yang disebutkan oleh rekan-rekan. Teman-teman sekalian bisa dilihat ini bagus enggak? Bagus katanya. Terus menurut saya ini terlalu rimbun, nanti saya akan buang daun-daun tuanya ya. Daun-daun tua nih, ingat nih, bukannya nggak boleh di ini, tapi daun-daun tua yang sudah mulai menguning itu ya kita harus gugurkan saja. Dan lagi untuk kedepannya kan akan ada daun-daun muda yang bermunculan ya. Bukan cuma daun-daun muda aja loh yang bagus untuk ini ya, untuk penyerapan energi dari sinar matahari menjadi energi di daun-daun ya. Itu bukan cuma daun-daun muda itu nanti nggak efektif. Nah, daun-daun yang hijau, yang sudah mulai menua itu bagus ya. Tapi kalau udah daun yang mengunung itu kurang efektif, maka itu yang dibuang. Oke teman-teman, kita cek lagi ke yang lain teman-teman sekalian. Oke, bisa dilihat ini pohon saya yang mana sudah mulai bermunculan terubus ya, dan mulai bermunculan juga calon-calon bunganya. Saya pemberian pupuk adalah pupuk kohe kambing. Bisa dilihat teman-teman. Ini juga, ini pohon miki yang sudah mulai membesar dan mulai sangat cakep buat saya. Ini juga, ini dekat ini ya, dekat drainase pembuangan air ke sungai. Nah, bisa dilihat teman-teman,
bisa dilihat ini banyak sekali tuh, banyak sekali ya, banyak sekali yang mulai berbunga ada juga yang sudah mulai jadi pentil kalau nggak salah. Kita cek ya. Ini sudah menjadi pentil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya baru berbunga, pohonnya baru belajar berbunga, itu nggak bisa namanya langsung dapat banyak, nggak bisa, paling 1, 2, 3, 4 kayak gitu loh ya teman-teman. Moga-moga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan harus digarisbawahi, di hari ini musim hujan itu banyaknya jamur ya, bukan hama. Kedua, pemupukan untuk di musim penghujan itu tabur, jangan kocor. Ketiga, kurangilah kandungan unsur nitrogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul.